Baik teman-teman, fasilitas selanjutnya yang kita bahas tentang surga yaitu bab ke-6, ahli surga yang paling rendah derajatnya. Dan ini teman-teman digambarkan orang yang paling rendah aja seperti ini, maka Anda sudah bisa punya gambaran bagaimana orang yang di atasnya atau bahkan yang paling tinggi derajatnya. Disebutkan ada nomor 18 seperti hadis nomor 18 dari awal kita belajar dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, menceritakan sabda Nabi SAW. Beliau bersabda, sungguhnya Musa pernah bertanya kepada Rabbnya, apakah serendah-rendah kedudukan ahli surga? Yang paling rendah derajatnya siapa? Maka dijawab, seseorang yang datang setelah ahli surga masuk ke dalam surga, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Jadi semua ahli surga sudah masuk, tinggal dia sendiri yang belum nih. Maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Ia menjawab, wahai Rabbku, bagaimana mungkin sementara manusia telah menempati rumah mereka masing-masing dan mengambil bagian mereka. Dia punya gambaran surga sudah penuh, gak ada lagi tempatnya buat dia. Dikatakan kepadanya, apakah kamu rela memiliki sebagaimana dimiliki oleh raja dunia? Bagaimana raja dunia? Yang termiskin pun raja dunia itu punya tanah, punya kekuasaan gitu kan. Bagaimana dengan raja terkayanya dunia ini? Maka ia menjawab, tentu aku rela ya Allah. Dikasih seperti raja dunia. Bagi manusia itu sudah sangat besar gitu kan. Tapi ini sangat rendah di surga. Maka Allah berkata, itu untukmu dan semisalnya, 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 dan semisalnya. Artinya aku akan dikasih seperti kerajaan dunia, raja terkaya dunia, namun didobelkan, 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 didobelkan. Bayangkan ini teman-teman sekalian. Diucapkan oleh Nabi SAW berulang-ulang, Allah berfirman seperti itu. Lalu dikatakan yang kelima kalinya, aku rela wahai Rabbku. Sudah seperti kerajaan dunia tapi dilipat gandakan sampai 5 kali. Maka Musa bertanya, wahai Rabbku, lalu siapa orang yang paling tinggi kedudukannya? Kalau yang paling rendah saja seperti ini, 5 kali lipat dari raja terkayanya dunia. Di surga nantinya. Kalau dia ahli maksiat, banyak dosanya, tapi dia beriman, dibersihkan di neraka dulu, disiksa sekian ribu tahun. Nah ini orang terakhir kalau dari neraka nanti. Saya katakan ribuan tahun, itu adalah permisalan karena Allah SWT mengatakan yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhanmu seperti dengan 1000 tahun waktu dunia. Menurut saya adalah ribuan tahun waktu dunia, gitu kan. Disiksa oleh Allah SWT. Satu hari saya sudah 1000 tahun. Dan ini orang terakhir, gak ada lagi orang setelah dia. Semua orang-orang sudah masuk dalam surga. Allah masih kasih dia 5 kali lipat dari yang diberikan oleh raja terkaya dunia. Bayangkan ini teman-teman sekalian. Ini derajat terendah. Dan ini hanya butuh 5 huruf. Patuh. Patuh saja kepada Allah. Allah suruh sholat, puasa, zakat, haji, bakti sama orang tua, cuma orang sakit. Lakukan. Yang wajib prioritaskan, yang sunnah pelengkapnya. Dan jauhi yang Allah larang. Haram dan makruh. Ya. Selesai. Hidup Anda akan bahagia. Di dunia Anda dapat kebahagiaan karena seorang mukmin. Ahli surga pun di akhirat nanti di dunia, dia bisa makan, dia bisa minum, dia bisa biologis, dia bisa kejar prestasi tertinggi dunianya. Dia bisa mengejar prestasi tertinggi dunianya. Tidak ada larangan, yang penting halal. Enggak yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia dapat dan di akhirat juga dia dapat. Bahkan kita diajarkan doa yang masyhur, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kami yang terbaik di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan kami yang terbaik di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Azizu ya Ghaffar, wahai Zat yang Maha Mulia dan Maha Pengampun. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan alam semesta. Jadi kebahagiaan yang luar biasa. Di akhirat pun dia dapat begini. Ya. Bagaimana dengan orang yang selalu bertaubat setiap harinya, dia menjaga istiqamah di atas agama Allah dengan ilmu yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka masuk surga dari awal. Bagaimana itu? Berapa kali lipat dari kerajaan yang dimiliki oleh raja dunia. Ini orang maksiatnya banyak, masuk neraka dulu dan paling terakhir lagi. Paling rendah derajatnya ini. 5 kali lipat yang dimiliki oleh raja dunia. Lalu Musa bertanya alaihissalam, ya Allah, kalau itu yang terendah, bagaimana dengan orang yang tertingginya? Maka Allah pun menjawab yang maha kuasa. Semoga kita termasuk ini ya Allah. Derajat tertingginya. Mereka itulah orang-orang yang aku kehendaki, aku tanam kemuliaan mereka dengan tanganku. Dan aku menentukan atas mereka, sekalipun mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia.
Hadis riwayat Muslim jilid 3 halaman 45. Artinya, mereka akan aku berikan nanti yang tertinggi di surga itu, semua yang matanya lihat belum pernah mata lihat sebelumnya. Semuanya tidak terkecuali. Ya pakaian, ya makanan, ya istana, ya semuanya. Ya, pelayan-pelayannya segala macam. Belum pernah yang dia dengar nanti di sana yang didengar di dunia. Seindah apapun suara yang dapat dengar dari kicauan burung, suara indah dari lantunan syair misalnya seseorang, tetap tidak akan pernah sama dengan suara yang di sana. Tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Bayangkan ini teman-teman. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Ini derajat terendah. Dalam riwayat lain tidak disebutkan dalam buku kita, saya tambahkan, bahwasanya akan keluar ahli surga terakhir dari neraka. Dan lagi di dalam neraka ini tinggal orang-orang yang munafik, orang musyrik, orang kafir. Selamanya. Dipanggang, disiksa. Nggak ada waktu untuk selamat dari neraka itu. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari, mereka menangis, menyesal, tapi penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi, dan saking putus asanya mereka sampai, ya, dan banyaknya air mata yang keluar sebagai ganti air mata darah. Semoga Allah selamatkan kita. Na'udzubillah, ini banyak orang menganggap remeh masalah ini, seakan-akan menganggap neraka itu hal yang biasa. La haula wa la quwata illa billah. Jangan tantang Allah wahai manusia. Allah pencipta langit dan bumi ini mengancam, tidak boleh kita sembarangan dengan neraka. Ya. Ada orang, Allah mengatakan, wa ma asbarhum 'alan nar, begitu beraninya mereka menantang neraka. Aduh, berat. Ambil korek gas, bakar jari kita sendiri, kita sudah rasakan sakitnya. Bagaimana dengan ini? Maka teman-teman sekalian, orang yang masuk surga ini, nanti dalam riwayat ini dikatakan dia akan keluar dari neraka dalam kondisi setengah badannya hangus. Lalu kemudian dia jatuh, dia berdiri, dia berusaha melarikan diri dari neraka. Padahal sebenarnya sudah dikeluarkan. Kalau tidak, belum saja keluar, tidak akan pernah bisa lolos dari neraka itu. Dalamnya 70 tahun dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras. Penuh dengan siksaan. Setelah jauh dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu. Kemudian Allah lihatkan dari kejauhan sebuah pohon. Dia merasa pohon ini luar biasa, rindang. Sudah ribuan tahun mungkin dia nggak pernah lihat pohon. Maka dia mohon, ya Allah, saya mau pohon itu. Allah berkata kepadanya, apakah kau akan minta yang lain, wahai anak Adam? Dia bilang, tidak ada ya Allah. Maka Allah pun menyampaikan dia ke pohon itu. Setelah dia rasakan luar biasa enaknya, dia lihat di kejauhan ada pohon yang lain. Dan ada airnya. Dia minta lagi dia mau minta pada Allah, tapi dia malu. Cuman dia tertarik, dia mengatakan, ya Allah, pohon dan air itu. Kata Allah SWT, bukankah kau sudah janji, hai anak Adam? Dia bilang, ya Allah, pohon dan air, saya tidak minta lagi yang lain. Dibawa ke sana. Setelah dia sampai di sana, Allah Subhanahu Wa Taala membukakan baginya pintu gerbang surga, lalu dia pun, ya, mencium aromanya, melihat luar biasa indahnya surga itu. Maka dia pun tertarik, tapi dia malu sama Allah. Cuma dia surga. Dia mengatakan, ya Allah, surgamu. Maka Allah pun mengatakan, sungguh kau tidak akan pernah puas, wahai anak Adam. Apakah kau puas kalau aku berikan kepadamu seperti yang dimiliki oleh Raja Dunia? Dia mengatakan, ya Allah. Dan engkau akan dapat serupanya. Allah dobelkan. Dalam riwayat ini disebutkan sampai 10 kali lipat. Riwayat tadi kita bacakan 5 kali lipat. Ini 10 kali lipat. Yang dimiliki oleh Raja terkaya dunia. Ini luar biasa. Ini orang terendah di surga. Nanti kan kita baca di bab-bab setelahnya nanti. Bagaimana derajat terendahnya orang di surga. Itu luar biasa. Ya. Maksudnya bagaimana mereka itu memiliki luar biasa ya, yang tidak pernah bisa terlintas dalam hati manusia gitu. Ya, kalau teman-teman yang pegang buku bisa buka, coba di halaman, kalau di terbitan saya ini, di halaman 97 ya. Coba renungi ini teman-teman sekalian ya. Ini sebenarnya adanya di bab nomor 30, tapi saya coba bacakan sebuah riwayat yang tertulis nomor 95. Coba Anda cari hadis nomor 95. Kalau saya di sini di halaman 97, kalau Anda berbeda halaman yang kena cetakan baru, Anda lihat saja nomor hadis 95. Bunyinya dari Anas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan sabda Nabi SAW, ahli surga yang paling rendah derajatnya untuk orang yang dilayani 10.000 pelayan. 10.000 pelayan dia punya. Pelayan ini ya. Tangan masing-masing mereka membawa 2 piring, yang satu terbuat dari emas dan yang satu terbuat dari perak. Hadis ini riwayat Tabarani dengan sanad yang kuat dan dinyatakan oleh juga Al-Hafidh ya. Dalam Fathul Bari jilid 6 halaman 324. Dan ini hadis terakhir dalam bab tentang masalah surga. Ini orang terendah di surga, teman-teman sekalian.
Bagaimana dengan orang yang di atasnya? Semoga Allah jadikan kita orang yang mendapatkan derajat tertinggi di surga setelah para nabi-nabi insyaAllah. Bab yang selanjutnya, bab ketujuh tentang tingkatan-tingkatan surga. Maksudnya tingkatan-tingkatan karena berbedanya amal yang dibuat, yang dilakukan. Ya. Jauhnya dari kemaksiatan. Tentu berbeda teman-teman. Orang yang 50 tahun semua di atas ketaatan dengan orang 50 tahun, 25 tahun kemaksiatan, 25 tahun ketaatan. Tentu beda. Ya. Di sini kita bicara sama-sama ikhlas. Gitu kan. Maka beda. Ada tingkatan-tingkatannya. Oleh karena itu setiap kali ada peluang beramal soleh jangan disia-siakan. Langsung eksekusi. Ada peluang bersedekah, ada peluang sholat, ada peluang baca Quran, ada peluang berzikir, ada peluang silaturahim, ada peluang menjenguk orang sakit, ada peluang antar jenazah, ada peluang semuanya kerjakan. Jangan ditunda. Mungkin itu amal terakhir Anda. Allah memastikan bahwasanya ada derajat-derajat, perbedaan derajat. Ya. Dimulai dari surah Thaha, surah nomor 20 ayat 75, itu yang diangkat pertama oleh penulis. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Dan barang siapa yang datang kepada Rabbnya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh beramal saleh. Beda kan? Ada orang yang beramal saleh hanya sekedar ya sholat, yang penting sudah sholat, yang penting sudah sedekah, yang penting sudah puasa. Dia dengan orang sungguh-sungguh mengejar pahalanya, nggak mau luput sedikit pun pahalanya, walaupun setengah pahala nggak mau hilang. Ada yang afdal, yang paling afdal yang dikejar sama dia. Maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi. Ya. Derajat-derajat yang tinggi. Jauh dibandingkan dengan orang yang mau pas-pasan. Ada orang begitu subhanallah. Yang penting saya masuk surga. Mau rendah, mau tinggi. Ya. Sesuai dengan niatnya. Harusnya kita mengejar yang terbaik. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau kalian minta surga, minta firdaus. Mungkin amal kita tidak cukup sampai di sana, tapi Allah berikan kita kesempatan dengan cara memohon, merengek, manja dengan Allah SWT. Minta, tidak ada yang mustahil. Selanjutnya beliau mengangkat surah Isra, surah nomor 17, ayat 20 sampai 21. Karena seperti biasa, pada saat penerbit tidak menulis ayat Al-Qur'annya, kita coba buka di aplikasi handphone kita. Surah Isra. Saya pun akan buka. Surah nomor 17. Ya, ayatnya 20 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca dari ayat 19 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, dunia ditunggangi untuk menuju ke akhirat. Jadi dia makan, iya dia minum, iya dia berpakaian, iya dia bergaul, iya dia bekerja, iya dia apa saja. Tapi semua yang dibolehkan oleh Allah sehingga di akhirat dia bisa dapat pahalanya. Karena dia kerjakan, karena Allah bolehkan. Dan berusaha ke arah itu, terus menjaga penampilannya, menjaga pendapatannya, menjaga pergaulannya, menjaga semuanya. Dengan sungguh-sungguh, sedang dia mukmin, harus dia beriman. Maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Ini tidak disebutkan oleh penulis, tapi kita coba tambah satu ayat ini ya. Ayat 20-nya, karena penulis di sini mengangkat ayat 20 sampai 21. Allah mengatakan, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemudahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Ya. Mungkin ada bertanya, masing-masing golongan, tadi kan kita baru baca golongan yang mau akhirat. Lalu golongan yang satunya yang mana? Kalau Anda mau lihat itu, Anda bisa kembali ke ayat 18-nya. Coba kita kembali ke ayat 18 ya, supaya lebih lengkap. Ini tentang orang yang mau dunia. Tidak mau akhirat, mau dunia saja. Kalau orang mukmin dia dunia dan akhirat. Ya. Allah berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam thumma ja'alna lahum jahannama yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, duniawi saja. Enggak mau akhirat, enggak mau ibadah, enggak mau patuh, mau haram, terserah, pokoknya saya mau lakukan, naudzubillah. Maka kami segerakan bagi di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahannam sebagai balasan di akhirat. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.
Makanya orang yang tetap mau mabuk, tetap mau berzina, ya sudah. Itu urusan dia, gitu kan? Dia mau itu, Allah kasih. Tapi dia ada hukumannya. Allah sudah ingatkan dari kitabnya. Al-Quran dalam kitabnya. Allah juga ingatkan melalui lisan Nabi Muhammad SAW tentang tidak bolehnya itu. Ya. Jadi dua kelompok ini, orang yang mau akhirat, Allah mudahkan dia. Orang yang mau dunia saja, Allah mudahkan. Orang beriman tentu kejar akhirat. Dunianya pasti akan ikut. Siapa? Dalam pepatah dikatakan, siapa yang mengejar akhirat, dunianya akan ikut. Siapa yang mengejar dunia, akhiratnya akan luput. Ya. Lalu kemudian Allah katakan di ayat 21-nya, "Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila." Perhatikanlah, lihat baik-baik bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di dunia ini kita bisa lihat ya, ada orang lebih kaya, ada orang yang kaya, ada orang pintar, ada orang lebih pintar, ada orang kaya ada orang lebih kaya lagi, ada orang yang cantik gagah, ada orang yang lebih dari cantik dan gagah dari dia, dan seterusnya. Maka Allah mengatakan, lihat bagaimana perbedaan itu ada terjadi di dunia, maka ketahuilah, pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Artinya di akhirat nanti kalian akan lihat ini. Saya pernah bahasakan teman-teman kalau masih ingat, kalau apa yang kita lihat di dunia ini teman-teman sekalian, itu adalah miniaturnya akhirat. Ya. Kenikmatan apapun yang teman-teman dapatkan dan rasakan di dunia ini, itu miniaturnya surga. Kita akan dapat lebih enak makanan di sana, minuman lebih enak, pakaian lebih bagus, tubuh lebih sehat, segala macam tempat tinggal, transportasi, semuanya yang paling leks. Dunia ini sebagai contohnya. Allah mudahkan di sini, di sana akan ada. Ya. Makanya kata Nabi SAW, perumpamaan dunia kalian dibandingkan akhirat, hanya seperti jari telunjuk kalian yang kalian celupkan ke bumi lalu kalian angkat. Lihatlah berapa banyak tersisa air, itulah dunia. Laut yang luas ini adalah akhirat. Sulit digambarkan. Anda pernah dengar bagaimana para syuhada, ya, pada saat mereka mati syahid di Badr, di Uhud, maka Nabi SAW menggambarkan bagaimana mereka ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mau minta apa? Karena mereka mau berkorban nyawa mereka jalan Allah. Tinggal tunggu tusukan, tinggal tunggu peluru mati. Yang penting di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dibukakan semua yang sudah Allah janjikan ini. Maka kata Nabi SAW, mereka syuhada itu hanya meminta, ya Allah kembalikan kami ke dunia supaya kami merasakan lagi dibunuh. Jadi proses ditusuknya itu, proses dia kena peluru itu, kena bomnya itu loh yang dia ingin lagi. Karena pada saat itu kena tek, langsung terbuka semuanya, diangkat hijabnya. Dia akan melihat semuanya. Karena besarnya nikmat yang Allah janjikan di situ. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Ya. Maka di akhirat nanti akan lebih banyak derajat yang kita dapatkan. Lebih banyak derajat, lebih luar biasa gitu. Ya. Jadi perbedaan-perbedaannya sangat jelas. Begitu juga semua siksa-siksa gangguan di dunia, itu hanya miniaturnya neraka. Di akhirat lebih berat, saudaraku, lebih berat. Tinggalkan semua pelanggaran-pelanggaran itu semaksimal mungkin, semampumu. Dan kalau kamu terjerumus, maka segera taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum terlambat. Selalu saya ingatkan dan saya akan ingatkan lagi. Semua orang-orang yang mengajakmu bermaksiat itu hanya mengantarmu sampai ke liang lahat. Selebihnya dia akan pulang dan beraktivitas lagi. Kau akan tinggal sendiri. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, akan ikut mendampingi jenazah 3. Keluarganya, dan ini akan pulang. Hartanya, dan ini juga akan pulang dibagi warisan. Dan amalnya, serta ini akan menemani dia. Yang selalu dia lalaikan sholatnya, ibadahnya, semuanya akan menemani dia nanti. Jangan terpengaruh dengan orang-orang. Ya, selamatkan dirimu sebelum terlambat, wahai muslim. Selanjutnya diangkat oleh beliau tentang masalah perbedaan derajat di surga ini dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 95 sampai 96. Sekali lagi An-Nisa ayat 95 sampai 96. Di sini di buku nggak ditulis oleh penerbit. Kalau yang saya pegang cetakannya tidak ada ayat Al-Qur'annya. Kalau di buku Anda pegang mungkin cetakan baru ada, alhamdulillah. Kalau yang belum di bukunya tidak ada, maka bisa buka surah An-Nisa di aplikasi handphone ayat 95 sampai 96. Berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima.
Tidaklah sama antara mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang mukmin yang tidak mempunyai udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Bagaimana bisa disamakan orang yang sibuk membela Palestina, orang yang mengeluarkan hartanya, orang yang berdoa, orang yang pada saat ada kesempatan perang dia ikut berperang dengan orang yang tidak mau duduk di rumahnya? Tentu beda. Beda antara orang yang ngantuk malam tapi dia bangun sholat malam dengan orang yang tidur saja nggak mau peduli. Beda. Gak mungkin. Beda antara orang miskin lewat dia kasih, dia tidak usah negosiasi sama syaitan, ini orang mampu atau tidak, bohong atau tidak. Dengan orang yang masih negosiasi, kayaknya. Sehingga luputlah dari dia kesempatan untuk sedekah. Beda orang yang meluangkan waktu untuk berpuasa dengan tidak puasa, dan seterusnya. Bakti sama orang tua dengan tidak bakti sama orang tua, haji dan umroh dengan orang tidak haji dan umroh. Beda semuanya. Allah mengatakan tidak sama orang mukmin yang duduk tidak ikut berperang dengan orang yang tidak punya udzur ya. Kalau orang punya udzur seperti sakit ya, dia nggak bisa ikut perang tapi dia sebenarnya kalau lagi sembuh dia mau ikut. Nah, itu dapat pahala yang sama. Dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik atau surga dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Maksudnya pada saat orang jihad itu sifatnya pilihan, boleh pergi perang atau tidak seperti kasus perang Badr ya. Yang pergi bersama Nabi SAW 314 orang karena mereka tahu itu bukan kewajiban. Beda dengan Uhud diwajibkan mukminin untuk ikut. Sama dengan perang Tabuk diwajibkan misalnya. Perang Khandaq diwajibkan. Maka pada saat ada pilihan, beda pahalanya antara orang yang pergi dengan orang yang tidak pergi. Beda tentunya. Ya. Lalu Allah SWT menggambarkan di sini kelebihan yang Allah berikan. Di situ kan di ayat disebutkan 1 derajat. Sebenarnya yang dimaksud dengan 1 derajat ini bukan 1 derajat yang seperti kita gambarkan dengan 1 angkat tangan kita. Tapi maksudnya adalah derajat yang sangat tinggi. Terbukti Allah sebutkan di ayat 96-nya. Allah mengatakan darajatim minhu maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahimah, yaitu beberapa derajat daripadanya. 1 derajat yang terus meningkat sampai beberapa derajat dan diikuti juga dengan ampunan dan kasih sayang Allah, rahmat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ini saksi bahasan kita, Allah mengangkat derajat-derajat. Jadi beda sekali. Beda sekali. Saya pernah sampaikan teman-teman sekalian, kalau masih ingat bagaimana ada 2 orang sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, yang satu meninggal sepekan sebelum temannya, mati syahid. Disolati oleh Nabi SAW dengan para sahabat. Seminggu kemudian meninggal teman dekatnya. Pada saat disolati jenazah yang kedua, kata Nabi SAW kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian tentang orang ini yang baru disolati? Kata mereka, semoga dia bisa menyusul sahabatnya. Karena dianggap sahabatnya mati syahid minggu lalu gitu kan. Ini umurnya sama ya. Kita bicara kalau umurnya sama. Misal ada orang umur 45 tahun sama 45 tahun sama-sama. Terus yang satu diberikan umur lebih 1 minggu. Yang satu meninggal duluan. Ini walaupun yang minggu lalu meninggal mati syahid. Yang ini meninggal tidak mati syahid teman-teman sekalian. Nabi SAW tanya, bagaimana menurut kalian dengan ini? Mereka para sahabat memahami pasti yang minggu lalu lebih afdal. Semoga dia bisa menyusul sahabatnya. Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah orang ini ya, derajatnya dibandingkan sahabatnya yang meninggal pekan lalu antara langit dan bumi. Karena dia sempat apa? Ibadah selama sepekan itu. Salat 5 waktunya, dapat Jumatnya, sedekahnya, bakti sama orang tuanya. Itu sudah cukup mengangkat derajat yang sangat tinggi di surga. Oleh karena itu teman-teman, kalau ada peluang, jangan sia-siakan. Peluang beramal soleh. Ya. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang sebaya dengan Anda. Kemudian selanjutnya surah Al-Mujadalah. Ya, ini juga sama, teman-teman sekalian, tidak disebutkan oleh penerbit. Kalau di buku yang saya pegang ya, ayat Al-Qur'annya, kita akan coba buka, insyaAllah. Di ayat 11-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu إذا قيل لكم تفصحوا في المجالس فافصحوا يفصح الله لكم وإذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Artinya, hai orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Saya dalam satu majlis, sempitan, coba longgarkan, itu enggak masalah. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah.
suruh selesai, bubar, berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini perhatikan saksi bahasanya bagaimana Allah mengangkat orang-orang beriman dan menuntut ilmu beberapa derajat. Ya. Ini keutamaan orangnya menuntut ilmu. Jadi kalau ada orang beriman menuntut ilmu dan orang beriman ya malas menuntut ilmu, tentu beda derajatnya, walaupun sama-sama sholat, sama-sama ibadah yang lain. Jadi diangkat derajatnya karena mereka akan lebih mengenal hukum Allah SWT dan lebih memudahkan mereka untuk khusyuk. Ya. Selanjutnya dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 162 sampai 163. Nah ini Al-Qurannya ditulis ayatnya. Kita bacakan langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan Allah? Ya. Dan tempatnya neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kedudukan mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Allah memastikan tidak akan mungkin sama antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, atau orang-orang yang jauh dari agama. Allah akan bedakan mereka derajat yang sangat tinggi. Jadi walaupun orang beriman ini punya maksiat, kemudian dia taubat, lalu dia masuk dalam surga, akan beda derajatnya dengan orang yang dari awal masuk gitu kan. Yang betul-betul memang amalnya Masya Allah sangat banyak. Orang kata teman-teman, tutup sudah pintu-pintu dosa, yang kita buka adalah pintu-pintu amal saleh. Dan bagi teman-teman yang masih terjerumus, segera tinggalkan. Anda harus selamatkan diri Anda segera. Tidak boleh tidak. Jangan lalai dengan masalah ini. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kecuali kita sendiri. Setelah mendengarkan beberapa ayat Al-Quran tentang perbedaan derajat di surga, maka kita akan masuk ke hadits-hadits Nabi SAW. Hadits yang pertama di sini, urutan nomor 19 dari awal kita belajar, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya ahli surga akan melihat ahli guraf di atas mereka. Ya, guraf ini artinya istana-istana. Ya, nanti kita di surga itu akan melihat orang-orang yang derajatnya tinggi di surga. Gitu. Sebagaimana kalian melihat bintang bersinar terang yang melintas di ufuk dari timur atau barat, karena perbedaan keutamaan di antara mereka. Itu luar biasa. Semoga kita yang mendapatkan derajat tinggi itu teman-teman sekalian. Hanya patuh, beramal soleh, tinggalkan kemaksiatan semaksimal mungkin. Orang yang modalnya cuma nangis, minta sama Allah. Minta agar diberikan derajat tertinggi di dunia dan di akhirat. Angkat derajatmu. Dengan berdoa memohon. Tuhanmu maha pengasih, maha pemurah. Dan kalau memberikan rezeki tanpa hisab, minta kepadanya. Sebelum terlambat, mumpung hidup teman-teman sekalian. Ahli surga nanti akan lihat orang-orang yang ahli surga yang lain, tapi seperti bintang-bintang. Anda pernah lihat bintang-bintang gemerlapan di langit? Nah seperti itu. Bayangkan itu. Luar biasa gitu ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan ini. Jadi seperti bintang-bintang, dia tidak tahu di situ istananya seperti apa, fasilitas seperti apa, dia tidak tahu. Dia cuma bisa lihat, oh bintang, oh itu surga. Ya. Karena perbedaan kedudukan di antara mereka. Maka para sahabat sempat bertanya, mengatakan, wahai Rasulullah, apakah itu kedudukan para nabi yang tidak bisa dicapai selain mereka? Apakah nanti yang kita lihat seperti bintang-bintang gemerlapan itu tempat para nabi-nabi? Karena tinggi jauh antara timur dan barat. Bayangkan antara kita sama bintang-bintang ini berapa miliar ya, kilometer barangkali jaraknya. Gitu. Maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, melainkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para utusannya. Hadis riwayat Bukhari jilid 6 halaman 320 dan Muslim jilid 17 halaman 169. Enggak, yang tinggi-tinggi itu yang seperti bintang dilihat oleh ahli surga yang lain. Mereka adalah orang beriman kepada Allah dan sibuk beramal saleh. Sibuk mengikuti para nabi-nabi. Sibuk memperjuangkan keimanan mereka. Menjauhkan diri dari kemaksiatan. Selanjutnya hadits nomor 20. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, Inna fil jannati mi'ata darajah. A'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah. Ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Sesungguhnya di surga terdapat 100 derajat yang Allah sediakan bagi orang yang berjihad di jalannya. Jadi orang berjihad pun beda-beda. Yang paling ikhlas, yang paling lama waktunya, yang paling banyak pengorbanannya, gitu kan.
yang paling banyak cobaannya. Nah ini semua beda dengan orang-orang yang hanya ikut meramaikan saja. 100 derajat. Dan kata Nabi SAW, jarak masing-masing derajat seperti jarak langit dan bumi. 100 derajat untuk mujahid saja ini, belum yang lain. 1 derajat yang satunya seperti langit dan bumi. Berapa miliar kilometer ini jaraknya? Jauh sekali. Bagaimana dengan derajat yang tertinggi? Seperti yang diraih oleh paman Nabi SAW, Hamzah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, Sayyidus Syuhada, pimpinan para syuhada. Anda minta supaya bersama dengan mereka. Tapi kan Ustaz saya tidak berjihad. Dengarkan hadis Nabi SAW. Amalkan ini. Man talaba syahadata bisidq, ballagahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashi. Kata Nabi SAW. Siapa yang memohon dengan tulus agar Allah mematikan dia syahid atau mengaruniai dia mati syahid, maka Allah akan berikan derajat mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Gelorahkan dalam hatimu hai muslim supaya mati mendapatkan derajat tertinggi di surga. Modalnya merengek, mohon kepada Allah SWT. Amal kita nggak bakal cukup, tapi rahmat Allah luas. Ya. Hadis nomor 21. Anas radhiyallahu anhu menceritakan, Haritha radhiyallahu anhu gugur pada perang Badar ketika ia masih muda. Ibunya datang pada Nabi SAW seraya mengatakan, wahai Rasulullah, engkau tahu kedudukan Harith di hatiku. Jika ia berada di surga, maka aku bersabar dan mengharapkan pahala. Jika tidak, katakan apa yang harus aku perbuat. Maka beliau SAW bersabda, kamu kehilangan, maksudnya kamu ketinggalan informasi. Apakah surga itu hanya satu? Surga itu sangat banyak dan ia berada di surga Firdaus. Hadis ini diriwayatkan Bukhari, jilid 11, halaman 415. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Haritha radhiyallahu anhu keluar berperang di Badar, izin sama orang tua yang diizinkan oleh ibunya. Kemudian beliau pun setelah itu ya mati syahid. Lalu ibunya mengatakan, ya Rasulullah, Haritha jelas mati, tapi saya tidak tahu dari mana. Ikhlas kah, tidak ikhlas kah, masuk surga kah, tidak kah? Maka kata Nabi SAW, ya, setelah ibu itu mengatakan, kalau dia di surga saya bersyukur, saya bisa sabar menerima, tapi kalau tidak maka apa yang harus saya lakukan? Gitu. Itu seorang ibu sedih kalau anaknya masuk neraka gitu kan, mungkin karena tidak ikhlas berperang misalnya. Maka kata Nabi SAW, kau kehilangan informasi, wahai Ummu Haritha, ketahuilah bahwasanya anakmu Haritha ada di surga tertinggi Firdaus. La ilaha illallah. Ini karena ikhlasnya gitu kan. Selanjutnya, hadis nomor 22. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi bisa dilihat oleh penghuni yang lebih rendah dari mereka, sebagaimana kalian melihat bintang bersinar di ufuk langit. Abu Bakar dan Umar termasuk di antara mereka yang diberi kenikmatan. Hadis ini riwayat Ahmad dan Tirmidzi dan disebutkan dalam Sahih Al-Jami' nomor 2026. Ya. Jadi Abu Bakar sama Umar dalam hadis ini dipastikan pemilik derajat-derajat tadi yang ahli surga akan lihat seperti bintang-bintang dengan 8 itu. Tapi ingat, di sini kata Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar termasuk di antara mereka yang diberi kenikmatan. Artinya bukan mustahil kita juga termasuk bersama beliau-beliau. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah jadikan kita termasuk bersama Abu Bakar sama Umar di derajat-derajat tinggi itu teman-teman sekalian. Dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan yang mustahil. Bukan mustahil Allah SWT berikan. Allah itu maha luas rahmatnya. Hadis nomor 23. Selanjutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah. Fayaqul ya Rabbi anna li hadhihi. Fayaqul bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat bagi hamba yang saleh di surga. Ia mengatakan, wahai Rabb, bagaimana ini kami dapatkan? Bagaimana ini bisa saya dapatkan? Diangkat derajatnya tiba-tiba. Dia tahu amalnya tidak ada yang bisa membantu itu. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat istighfar anakmu untukmu. Hadis ini riwayat Ahmad dan Hafidz Ibnu Katsir mengatakan dalam An-Nihayah, sanadnya sahih di jilid 2 halaman 340. Cetak anak-anakmu hai muslim menjadi anak yang saleh, anak yang selalu sibuk mendoakanmu, sibuk menjaga salatnya, sibuk menjaga hal-hal yang haram supaya dia tidak langgar, dia menikmati yang halal, dan itu akan menjadi amal saleh untukmu. Ajarkan mereka agar selalu memohon ampun. Kalau anda sudah bisa menanamkan ke anak dan selalu lisannya mengucapkan Rabbi ghafirli wali walidayya, anda sudah beruntung luar biasa. Karena dengan istighfar dia, Rabbi ghafirli wali walidayya, ya Allah ampunin aku dan kedua orang tuaku, maka itu sudah cukup akan mengangkat derajat anda di surga nanti.
Apalagi dengan amal-amal yang Anda kerjakan. Itu luar biasa. Ya. Jadi karena anak kita sebagai pejuang-pejuang agama ini, penyambung lidah Nabi SAW, pendakwah. Saya heran dengan orang tua yang tidak mau masukkan anaknya di sekolah-sekolah Islam, di pesantren, dengan alasan pesantren seakan-akan hanya jurusan membawa kepada urusan agama saja. Dan agama tidak penting. Maka sulit dapat pekerjaan. Subhanallah. Yang belum tahu pesantren itu belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan mereka bisa ceramah dengan kedua bahasa itu. Pesantren menghafal ayat-ayat Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, diajarkan adab dan akhlak, menjaga sholat 5 waktu di masjid. Saya pernah di pesantren. Mulia sekali. Kenapa Anda tidak masukkan anak Anda di pesantren? Bahkan subhanallah keluar dengan beberapa pesantren punya 2 ijazah. Ya. Ada jurusan agama, mereka kalau masuk mau agama lanjutin menjadi seorang da'i, ustadz, bisa. Mereka juga masuk fakultas umum, bisa. Mereka kuasai bidang, tidak ada masalah. Yang penting mereka menjadi anak-anak soleh, lepaskan tanggung jawabmu teman-teman sekalian. Jangan biarkan kamu didik mereka dalam kelalaian, kemaksiatan, hati-hati. Bayar guru Al-Quran, panggil mereka datang ke rumah-rumah. Ya. Bayar berapapun biayanya, didik mereka agama. Privatkan mereka. Berapa banyak orang anak yang masuk jurusan sibuk dengan les ini, les itu, hanya lupa sholat 5 waktu. Tidak puasa Ramadan karena sudah tidak tahan. Harus safar ke negara orang-orang kafir. Dan tidak tahu ibadahnya, saya bahkan kemaksiatan kepada Allah. Dan orang tuanya dengan bangga membanggakan anaknya tamatan sini atau tamatan situ. Padahal sama sekali tidak ibadah kepada Allah SWT. Ini malah jadi hukuman buat dia. Bertakwa kepada Allah, hai muslim. Selamatkan dirimu. Cukup kamu dulu lalai dari agama. Jangan lagi wariskan itu kepada anak-anak. Perhatikan hadis ini luar biasa. Diangkat derajat jadi surga karena istighfar anaknya. Bagaimana anak kita mau istighfar buat kita kalau kita tidak pernah ajarkan kepada mereka agama? Kalau cuma kita katakan istighfar buat ayana, mungkin dia tidak tahu kalimat istighfarnya pun kalau kita tidak pernah ajarkan agama. Karena kalau dia belajar agama, imannya akan bertambah dan imannya akan mendongkrak dia untuk selalu memohon ampun buat kedua orang tuanya. Karena dia pun tahu dengan mendoakan orang tua dia dapat pahala sebagai anak. Itu hanya bisa difahami oleh orang yang belajar agama saja. Hadis selanjutnya nomor 24. Dari awal kita belajar Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia dan ayahnya sahabat. Abdullah sahabat, Amr bin As juga sahabat. Meriwayatkan sabda Nabi SAW, yuqalu di sahibil Quran, ikra' wartaqi, warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada para pembaca Al-Quran, belum penghafalnya nih. Pembaca saja. Ini salah satu sebab derajat tinggi masuk di surga. Baca Al-Quran, baca setiap saat. Dikatakan nanti hari kiamat, pada saat dia mau masuk surga, bacalah dan naiklah. Setiap ayat 1 derajat, dalam hadis yang dikatakan. Lalu bacalah dengan tartil, dengan tenang, sebagaimana kamu mentartilnya semasa di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan dinilai hasan, hadis ini hasan sahih. Artinya, terus disuruh baca sampai dia tiba di derajat tertinggi di surga, baru Allah mengatakan berhentilah, ini tempatmu sekarang. Hanya membaca ayat Al-Quran, wahai muslim. Al-Quran bukan untuk dibeli dan bangga-bangga saja dipajang di rumah. Ada orang subhanallah beri Al-Quran bagus dari Madinah, dari Mekah. Bagus, cuma ditaruh di bagian kepala ranjang antara dia sama suami atau antara dia sama istrinya. Lalu apa manfaatnya kalau tidak dibaca, teman-teman? Nabi SAW mengatakan ikra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'in li ahli yaumil qiyamah. Baca Quran karena dia akan menjadi penolong pembacanya pada hari kiamat. Kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain, sesungguhnya Quran dan puasa keduanya akan memberikan syafaat kepada pembaca dan juga yang mengamalkan puasa itu. Al-Quran akan mengatakan, ya Allah, aku telah menahannya tidur di malam hari karena membacaku, maka tolonglah dia. Dan puasa akan mengatakan, aku telah menahannya dari makan dan minum juga syahwatnya di siang hari, maka tolonglah, dan keduanya pun hanya menolongnya, menyelamatkan masuk ke dalam surga. Baca Al-Quran, baca. Sudah sering saya bahasakan, teman-teman, sudah banyak sekali aplikasi sekarang. Anda bisa pilih manapun, tapi yang sering saya pakai ada nakhtim tulisannya, bahasa Arab, nun, kha, ta, mim. Logonya warna hijau. Saya tidak tahu punya siapa itu, tapi saya sudah lama pakai di handphone. Menariknya aplikasi ini subhanallah, kita kalau tutup handphone, buka, dia akan lanjutkan ke ayat yang sudah kita baca yang lalu. Jadi kalau kita setiap buka handphone baca 1 ayat saja, kita buka 20-30 kali sehari, berarti bisa 20-30 ayat sehari kita baca. 1 ayat saja.
Apalagi kalau kita baca setiap buka 10 ayat lalu kita buka WA misalnya. Atau kita buka aplikasi lain. Ini luar biasa. Mengangkat derajatmu di surga. Bukan di dunia. Dunia rendah sekali. Di surga teman-teman hanya baca ayat. Ya. Apalagi kalau kamu tidak hafal, tidak sempat baca teman-teman. Lagi antri di lift, lagi antri mau bayar di kasir, di kantin, di minimarket, di mana saja. Baca qul huwallahu ahad. Kata Nabi SAW, siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dalam hadis lain, qul huwallahu ahad adalah sepertiga Al-Quran. Dan qul ya al-kafirun seperempat Al-Quran. Surah-surah pendek. Gak ada sulitnya baca ini. Daripada nongkrong, diam, naik tangga, dan menuju ke dispenser, mau ambil air. Kenapa gak baca? Lagi buka baju. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sambil buka pakaian, dapat sepertiga Al-Quran pahalanya. Kan luar biasa. Hadis selanjutnya hadis nomor 25 dan ini hadis terakhir dalam bab kita. Fadala bin Ubaid dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhum meriwayatkan dari Nabi SAW, barang siapa yang membaca 10 ayat dalam semalam, 10 ayat Al-Quran saja, 10 ayat saja, maka dicatat untuknya 1 kintor. Dan 1 kintor itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pada hari kiamat, Rabbmu Azza wa Jal, yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, bacalah dan naiklah. Yang baca 10 ayat ini, satu hari, setiap hari baca 10 ayat. Kalau dia bisa lebih bagus. Pada setiap-tiap ayat, naik 1 derajat. Jadi kalau anda baca 10 ayat, anda naik 10 derajat. Ingat tadi hadisnya, 1 derajat itu antara langit dan bumi, jaraknya. Hingga berakhir pada akhir ayat yang dibacanya, Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, pada seorang hamba, peganglah pada hamba tadi. Tahanlah sekarang. Hamba mengatakan dengan tangannya, wahai Rabb, engkau lebih tahu. Maka Allah berfirman, pada keabadian ini, pada kenikmatan ini. Artinya, di sini tempatmu sekarang. Walaupun tadinya kalau amal yang lain cuma rendah. Tapi dengan baca Al-Quran, maka Allah angkat derajat sampai tinggi. Kata Allah, di sini aku akan abadi. Luar biasa ini. Dengan baca Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan Al-Haythami dalam kitab Al-Majma' jilid 2 halaman 267. Diriwayatkan Tabarani dalam kitab Al-Kabir dan Awsad. Dalam riwayatnya juga, atau riwayat ini juga disebutkan oleh Ahmad ibn Hanbal, ya, dan menilai bahwasanya hadis ini bisa diterima, sebagaimana juga An-Nasai membahaskan atau menyebutkan dan menerima hadis ini. Dan Al-Hafidh dalam kitab At-Targhib, maksudnya Al-Mundhiri, mengatakan hadis ini adalah hadis hasan insyaallah. Artinya bisa diterima hadis ini. Saya ulangi lagi. Barang siapa yang membaca 10 ayat dalam semalam, maka dia akan diberikan 1 kintor. Dan 1 kintor itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Anda kalau punya Jakarta Timur aja sudah kayanya luar biasa. Dan tidak mungkin Anda punya seluruh rumahnya, tanahnya, semua ada di situ pokoknya. Semua Anda punya. Itu nggak mungkin. Pasti akan jadi orang paling kaya di dunia. Jakarta Timur. Jakarta aja. Nah, Jakarta Timur contoh ya. Bagaimana kalau dia punya 5 wilayah? Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, ya, Pusat. Bagaimana kalau dia punya Jawa Barat? Bagaimana kalau dia punya Jawa seluruhnya? Bagaimana kalau dia punya Jawa sama Sulawesi, sama Kalimantan? Bagaimana kalau dia punya Indonesia? Semuanya ya. Tanahnya, lautannya, tambang-tambangnya, semuanya. Semua dia punya. Bagaimana kalau orang punya benua Asia? Bagaimana kalau orang punya semua benua? Afrika, Eropa, Australia, Amerika. Luar biasa kayaknya. Subhanallah, dalam Islam ini rendah sekali dunia ini. Sampai 2 rakaat sholat, ya, Al-Fajr lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 10 ayat Al-Quran saja yang selalu kita lalaikan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini luar biasa. Kita tutup teman-teman sekalian dengan bab ke-8, derajat paling tinggi di surga. Hadisnya cuma satu saja, hadis nomor 26 dari awal kita belajar. Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan, kemudian bersalawatlah kepadaku. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan 1 salawat, maka Allah akan memberi salawat atau rahmat kepadanya 10 kali. Anjuran bersalawat kepada Nabi SAW, 1 kali akan diberikan 10 kali balasan rahmat Allah. Kemudian memohonlah kepada Allah untukku wasilah. Ini derajat tertinggi di surga.
Karena ia adalah kedudukan di surga yang hanya diberikan kepada seorang hamba saja. Dan aku berharap, kata Nabi SAW, akulah orang itu. Barang siapa yang memohonkan untuk wasilah, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Ya, artinya derajat paling tinggi di surga didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling lengkap fasilitas, yang paling bagus. Namanya wasilah. Makanya kita selepas azan, biasa kita akan membaca, ikuti dulu muadzin ya. Allah Akbar, kita juga punya Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Setelah selesai la ilaha illallah, kita juga mengatakan la ilaha illallah. Lalu kita membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, ini panggilan seruan yang sempurna. Ya. Wassalatil qa'imah, salat akan didirikan. Ati Muhammadanil wasilata, al-wasilah di sini, wal fadilah. Karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah, derajat tertinggi di surga, dan fadilah juga karunia-karunia yang besar. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, dan berikanlah kedudukan tinggi yang telah engkau janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad, sungguhnya kau tidak pungkiri janjimu. Nah, wasilah ini tertinggi. Kata Nabi SAW, siapa yang minta wasilah untukku, dia baca ini. Ati Muhammadanil wasilah. Maka dia akan mendapatkan syafaatku. Dia akan lolos juga masuk ke dalam surga.